Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusmawati dengan NIM 0321011017 dari kelas M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Buton. Video tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer, yakni tentang 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Microsoft Excel sangat familiar dengan sebutan aplikasi pengolahan data. Microsoft Excel mempunyai banyak rumus yang jarang diketahui, tapi kali ini saya hanya akan memaparkan 14 rumus fungsi yang paling sering digunakan untuk mahasiswa maupun pekerja yang menggunakan aplikasi Excel. Oke, kita masuk pada rumus yang pertama, yaitu sum untuk menjumlahkan data pada rings. Misal sama dengan ketik sum, buka kurung, blok, lalu tekan enter. Nah, hasilnya 462. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu rumus count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini kita akan menghitung banyaknya mahasiswa. Misal sama dengan ketik count, buka kurung, lalu blok, lalu kita blok namanya, nama siswa, lalu tekan enter. Nah, itulah hasilnya 5. Berikutnya kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu average. Rumus yang ketiga tentang average yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, sama dengan ketik average, buka kurung, blok, lalu tekan enter. Nah, nilainya itu 9,92,4. Keempat itu rumus if. Rumus if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil suatu pernyataan dengan sesuai kriteria tertentu. Contoh di sini ada kolom keterangan. Jika nilai 90 sampai 100 mendapat predikat A, dan jika dia memiliki nilai 61 sampai 89 predikat B. Tunggu ya. Nah, 61 sampai 89 predikat B dan 0 sampai 60 mendapat predikat C. Yang pertama 99 mendapat predikat A. Contoh kita ganti menjadi 70. Ganti 88, akan predikatnya akan menjadi B. 99 predikat menjadi A, dan 100 akan tetap menjadi A predikatnya. Selanjutnya kita masuk pada rumus kelima, yaitu sum if, digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel. Kita akan mencoba untuk mendapatkan beberapa total nilai untuk laki-laki maupun perempuan. Kita pertama-tama akan mencari nilai perempuan. Nah, kita ganti kriterianya menjadi perempuan.
Kita hapus dulu laki-lakinya. Lalu kita ganti dengan perempuan. Nah, jadi kita di sini akan mencari total nilai dari perempuan, yaitu tekan enter. Nah, itu hasilnya. Setelah itu kita akan mencari total nilai. Nah, itu hasil dari total nilai perempuan tadi 374. Selanjutnya kita akan mencari total nilai dari laki-laki. Nah, kita ganti kriterianya perempuan ini menjadi laki-laki. Lalu enter. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya 88. Selanjutnya kita masuk pada rumus ke-6, yaitu countif. Countif merupakan turunan yang berfungsi menghitung data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini rumusnya itu kita bisa lihat pada tabel, yaitu blok dulu jenis kelamin perempuan. Blok jenis kelamin perempuan. Di sini kita akan mencari jenis kelamin laki-laki. Lalu tekan enter. Nah, jenis kelamin laki-laki yaitu 1. Kemudian kita akan mencari jenis kelamin perempuan. Kriterianya kita ganti menjadi perempuan. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah tertera nilainya adalah 3. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumus yang ke-7, yaitu proper. Adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah karakter huruf dengan huruf awal menjadi kapital. Misalnya, di sini adalah negara Indonesia, sama dengan proper buka kurung. Nah, negara Indonesia, lalu enter. Nah, di sini huruf depannya sudah menjadi huruf kapital. Masuk ke rumus yang ke-8, yaitu upper. Nah, upper sama dengan ketik upper, lalu buka kurung, blok negaraku, lalu enter. Nah, sudah menjadi huruf kapital semua. Terus masuk pada rumus yang ke-9, yaitu lower. Lower ini digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Misal Indonesia. Nah, Indonesia sama dengan lower buka kurung blok ini. Nah, lalu enter, menjadi huruf kecil semua Indonesia. Habis itu next ke rumus yang ke-10, yaitu left mid dan right. Left mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kiri. Sedangkan mid berfungsi mengambil beberapa karakter yang dimulai dari tengah. Dan right berfungsi mengambil beberapa karakter yang dimulai dari kanan. Nah, contoh
itu left. Nah, kita bisa lihat toh left. Nah, left sama dengan ketik left, buka kurung, masukkan Indonesiaku. Indonesia. Nah, lalu tekan enter. Jadinya jadi in karena dia left ini left ini mengambil karakter dimulai dari kiri. Habis itu mid ini mengambil mid ini berfungsi mengambil atau mengambil beberapa karakter dimulai dari tengah. Block lalu enter, lalu blok Indonesia, lalu enter. Nah, itu sudah ambil kata di bagian tengahnya. Berikutnya right. Sama dengan right buka kurung Indonesia. Nah, tunggu ya, kita ulang. Sama dengan right buka kurung Indonesia blok lalu enter. Nah, itu sudah ambil di bagian kanannya, jadi menjadi Indonesia. Kembali ke rumus yang ke-11, yaitu len. Len ini berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter huruf. Mengetahui jumlah karakter huruf. Nah, sama dengan len, buka kurung, blok. Nah, sudah diketahui jumlah hurufnya adalah 12. Kemudian masuk ke contoh selanjutnya itu bangsa. Nah, sudah diketahui bahwa karakter hurufnya yaitu 6. Masuk ke rumus selanjutnya yaitu rumus round. Round ini fungsinya untuk membuat angka. Contoh, kita bulatkan angka. Sama dengan round buka kurung blok lalu enter. Nah, jadinya 34,5. Karena kita sudah bulatkan 34,456 menjadi 34,5. Begitu hasilnya. Masuk pada rumus yang ke-13 yaitu continuate. Nah, continuate itu digunakan untuk menggabungkan kata. Di sini katanya kata teks pertama itu aku, teks kedua anak, teks ketiga Indonesia. Kita gunakan rumus count. Jadi di sini sama dengan count buka kurung
blok lagi. Nah, Indonesia di blok lagi. Nah, menjadi aku anak Indonesia. Berikutnya itu rumus terakhir, yaitu rumus veluk dan haluk. Veluk atau vertical look. Veluk ini kita mengambil data itu secara vertikal. Nah, sama dengan V, look, buka kurung, lalu blok. Lalu tekan enter. Ini kita blok semua nama barangnya, sabun, minyak, susu, gula, beserta tentang satuannya. Nah, blok, lalu kita enter. Nah, itu veluk. Itu masih veluk. Harga, masuk di harga, kita blok lagi. Yang bentuk tabel. Nah, ini sudah kita blok harganya, terus satuannya, masuk di satuan. Satuan, titik koma, tabel. Nah, lalu enter, tekan enter. Nah, sudah. Kemudian kita pindah ke haluk atau horizontal look.